Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 30. Sarah, ketika kamu masih kecil, aku bercerai dengan ibumu, sangat tidak mudah untuk membesarkan kalian seorang diri, aku banyak menderita. Sekarang aku sudah tua, sudah saatnya untuk santai, tapi aku malah mendapatkan menantu yang tidak berguna, sungguh membuatku khawatir saja. Tazudin berkata, sekarang aku juga tidak memiliki keinginan apa-apa, aku hanya ingin mengendarai Mercedes-Benz, anggap saja mewujudkan mimpiku saat masih muda. Setelah bicara panjang lebar, Sarah akhirnya mengerti tujuan Tazudin datang ke sini, dia menginginkan mobil ini. Ayah, mobil ini bukan aku yang membelinya, tapi Fernando. Sarah merasa tidak enak hati. Jika aku yang membelinya, asalkan ayah meminta, aku pasti akan memberikannya. Sampai detik ini kamu masih berbohong kepadaku. Tazudin mengerutkan kening. Fernando sangat tidak berguna, setiap hari hanya makan dan menunggu kematian, apa dia sanggup membeli Mercedes-Benz? Jangan berbohong kepadaku, intinya kamu mau memberikan mobil ini atau tidak, itu saja, Tazudin berkata dengan getir lagi. Lagi pula, merawat mobil menghabiskan banyak uang, jika kamu mengemudikannya setiap hari, kamu harus membayar biaya bensin, perawatan, dan membayar denda untuk pelanggaran. Gaji kamu tidak tinggi, kamu juga masih harus menafkahi Fernando yang tidak berguna, sekarang ditambah lagi sebuah mobil, hidupmu akan penuh tekanan. Sarah mengangguk, benar yang dikatakan oleh Tazudin, sejak saat membeli mobil sampai sekarang, mereka sudah menghabiskan 4-600 ribu hanya untuk membeli bensin, dalam 1 bulan bisa keluar lebih dari 2 juta. Menurutku, kamu sebaiknya memberikan mobil ini kepadaku, uang penasaran masih cukup untuk merawat Mercedes-Benz. Lebih baik kamu pergi ke kantor naik angkutan seperti biasanya. Pertama, dapat menghemat uang, sudah cukup kamu harus menanggung seseorang yang tidak berguna, sekarang ditambah sebuah mobil, aku takut keluargamu tidak sanggup menyambung hidup. Tazudin melanjutkan. Kedua, anggap saja sebagai bakti kepada orang tua. Ayah, bagaimanapun juga, aku masih harus bertanya pada Fernando tentang masalah ini, aku tidak bisa memutuskan. Sarah tidak peduli apakah dia punya mobil atau tidak. Tetapi mobil itu dibeli oleh Fernando, meskipun sudah menjadi suami istri, Sarah tetap harus menanyakan pendapat pasangannya. Halo, sayang, aku ingin membahas sesuatu denganmu. Sarah menelpon Fernando dan menyampaikan masalah ini. Di ujung telepon, Fernando langsung setuju dan memberikan mobil itu kepada Tazudin. Sarah sangat kaget, Fernando begitu mudahnya langsung setuju. Ini adalah Mercedes-Benz, tapi di mata Fernando terlihat seperti mobil mainan, dia langsung memberikannya begitu diminta. Ayah, Fernando setuju. Sarah meletakkan telepon. Baguslah kalau setuju, Tazudin tersenyum, tetapi dia menghela napas dalam hatinya, putrinya ini terlalu menghormati orang tidak berguna itu. Orang tidak berguna itu tidak mungkin mampu membeli Mercedes-Benz. Sarah menelepon Fernando dan bilang ingin meminta pendapatnya. Itu hanya karena, Sarah ingin menjaga martabat Fernando di hadapan ayah mertuanya, memberi Fernando sebuah status di rumah. Tazudin bahkan curiga, sebenarnya Sarah tidak benar-benar melakukan panggilan telepon, semua percakapan tadi hanyalah sandiwara. Ayah, ini kunci mobilnya. Sarah mengeluarkan kunci mobil dari tasnya dan memberikannya kepada Tazudin. Baik, terima kasih putriku. Ayahmu akhirnya punya Mercedes-Benz, Tazudin dengan senang hati mengambil kuncinya. Ayah harus berterima kasih kepada Fernando, kata Sarah. Baiklah, terima kasih kepada Fernando yang tidak berguna. Tazudin berkata dengan asal, dia membuka pintu dan masuk untuk menyalakan mobil. Ayah, tinggallah untuk makan malam. Tidak perlu, aku datang hanya untuk mengambil mobil sudah kudapatkan, aku langsung pulang saja. Tazudin tersenyum dan mengendarai mobil keluar dari perumahan.
Sarah naik ke atas tanpa daya, dia hanya berharap Fernando tidak marah karena ini. Usai membuka pintu, Sarah melihat Fernando sedang duduk di sofa sambil memakan sebuah apel. Sayang, mobilnya sudah dibawa pergi ayahku. Sarah ragu-ragu sejenak dan berkata, kamu jangan marah, sebenarnya ayahku bukan orang yang suka meminta-minta, dia jarang menginginkan sesuatu, aku merasa tidak enak bila menolaknya, jadi aku meneleponmu untuk bertanya. Tidak apa-apa, itu hanya sebuah mobil. Fernando menggigit apel, dia kelihatan tidak peduli. Sarah menggelengkan kepalanya, semakin Fernando pura-pura tidak peduli, semakin dia merasa bahwa Fernando sangat peduli, membuat Sarah merasa sedikit tidak nyaman. Seharusnya Sarah tidak memberikan mobil itu kepada Tazudin begitu saja, hanya karena ingin berbakti. Bagaimanapun, mobil ini sangat mahal, dan Fernando lah yang membelinya. Sayang, cepat masak, aku sangat lapar, aku sudah makan 2 apel, kata Fernando. Baiklah. Sarah langsung masuk ke dapur. Setelah makan, Fernando berkata bahwa dia akan keluar jalan-jalan, dia pun langsung turun. Fernando mengendarai sepeda bekas berkarat itu dan segera pergi ke dealer Mercedes-Benz 4S. Lihat, orang kaya itu datang lagi. Di dalam dealer Mercedes-Benz 4S, sekelompok salesman melihat seorang pemuda dari kejauhan datang mendekat dengan mengayuh sepeda. Orang kaya ini benar-benar pintar berpura-pura. Dia punya kemampuan untuk membeli mobil hanya dengan sekali pembayaran, tapi dia malah mengendarai sepeda. Iya, aku belum pernah melihat orang yang ahli berpura-pura seperti ini. Para salesman melihat Fernando dengan penuh penghinaan. Fernando bukan ingin berpura-pura, tapi mobilnya sudah diberikan kepada Tazudin, jadi dia hanya bisa datang ke sini dengan bersepeda. Ketika Fernando menepi dan memarkir sepeda, para salesman langsung tersenyum hangat dan menyapa. Halo, Pak, selamat datang di Mercedes-Benz, ada yang bisa saya bantu? Apa Mercedes-Benz E350L masih ada? Aku mau beli satu lagi. Pembayaran penuh. Fernando langsung berkata sambil mengeluarkan kartu. Ada. Semua salesman itu tercengang. Orang kaya ini baru beberapa hari yang lalu membeli mobil, tapi dia datang lagi untuk membeli mobil. 1 jam kemudian, Fernando memasukkan setengah badan sepeda ke bagasi dan keluar dari dealer Mercedes-Benz. Keren. Ini benar-benar orang kaya. Dalam waktu kurang dari seminggu, dia membeli 2 Mercedes-Benz, keren sekali. Para salesman tersebut merasa cara mereka melihat dunia menjadi berbeda. Setelah sampai di rumah, Fernando memarkir mobil di posisi sebelumnya, lalu naik ke atas. Keesokan paginya, ketika melihat Sarah akan pergi bekerja, Fernando mengeluarkan kunci mobil baru dan memberikannya kepada Sarah. Sayang, ambil kuncinya, aku tidak tega membiarkanmu berdesak-desakan di bis saat berangkat ke kantor. Kunci. Sarah melihat ke kunci mobil Mercedes-Benz dan merasa sedikit terkejut. Sayang, kemarin malam kamu tidak pergi ke rumah ayahku dan diam-diam membawa mobilnya kembali, kan? Jika ayahku mengetahui hal ini, dia akan sangat kesal. Mana mungkin, ini mobil baru, aku beli lagi, kata Fernando. Membeli lagi. Sarah mematung, Mercedes-Benz sebelumnya baru saja dibeli beberapa hari yang lalu, sekarang sudah membeli yang lain. Fernando mengajak Sarah ke lantai bawah, Sarah melihat bahwa itu memang Mercedes-Benz yang baru lagi. Akhirnya, Sarah tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sayang, sebenarnya berapa banyak uang yang kamu punya? Uang yang kamu habiskan baru-baru ini cukup untuk membeli apartemen kecil di kota Lautan Timur. Tidak banyak. Dan itu semua uang ayahku. Fernando tersenyum. Sarah menggelengkan kepalanya, karena Fernando tidak mau menjawab dengan jelas, Sarah pun tidak banyak bertanya. Setelah Sarah pergi ke tempat kerja, Fernando naik taksi ke tempat kerja seperti biasa. Dalam perjalanan, Fernando menerima telepon dari kodir dari rumah sakit umum. Pak Fernando, sesuai kontrak, hari ini peralatan medis dari perusahaan instrumen medis secara resmi akan masuk ke rumah sakit umum, saya telah menyelesaikan semua prosedurnya, dan Eddie juga telah menerima kabar tersebut. Baik, kerja bagus, Fernando mengangguk. Merupakan kehormatan bagi saya dapat melakukan sesuatu untuk Pak Fernando. Omong-omong, kumpulan peralatan medis ini bernilai 10 miliar,
Apakah uang ini langsung ditransfer ke rekening perusahaan instrumen medis sekarang? Kodir bertanya lagi. Jangan terburu-buru, kamu tunggu kabar dariku, kata Fernando. Bab 31. Penilik perusahaan instrumen medis adalah Eddie. Dia adalah laki-laki yang dulu pernah mengejar Sarah, sekaligus saingan cinta Fernando. Meskipun menurut Fernando dia bukan orang jahat, tapi dia juga bukan orang baik, tentu saja. Fernando tidak mungkin tiba-tiba dengan mudahnya memberikan uang 10 miliar tersebut kepada Eddie. Baik, Pak Fernando, kalau begitu saya akan menahan pembayarannya dulu. Bila ada masalah, silakan menghubungi saya kapan saja, kata Kodir di telepon. Baik, setelah menutup telepon, Fernando pergi ke perusahaan. Kabar baik, pada rapat pagi, Haryati memberikan pengumuman. Kita berhasil memenangkan pasar di rumah sakit umum. Hari ini peralatan medis yang diproduksi oleh perusahaan kita akan segera masuk ke rumah sakit umum. Benarkah? Berita bagus, rumah sakit umum merupakan klien besar. Bisa mendapatkan klien sebesar ini menunjukkan bahwa kemampuan bisnis perusahaan kita sangat kuat. Di akhir tahun, kita bisa mendapatkan lebih banyak bonus. Semua orang berbicara dan tampak bersemangat. Ini semua berkat hasil kerja keras kalian semua, tanpa upaya kita semua, kita tidak mungkin memenangkannya. Haryati melanjutkan. Ya, tapi saya merasa Fernando berkontribusi besar dalam hal ini, seorang teman kerja berkata. Bagaimanapun juga, dialah yang berhasil mendapatkan tanda tangan kontrak. Haryati mengerutkan kening, Lubis, yang kamu katakan itu tidak benar. Tanpa usaha, kerja keras, dan perjuangan kita sebelumnya, apakah kontrak ini bisa ditandatangani? Fernando bisa mendapatkan tanda tangan kontrak di hari pertamanya bekerja, itu karena dia beruntung saja. Kitalah yang menyuruh dia melakukannya, makanya kontrak tersebut bisa ditandatangani. Betul, jika Anda menyuruh saya pada hari itu, saya juga bisa mendapatkan tanda tangan kontrak. Fernando hanya beruntung. Semua teman kerja membantah apa yang Lubis katakan. Lubis menunduk dan tidak berani berbicara. Demi merayakan acara bahagia ini, General Manager telah memutuskan untuk mengundang semua orang makan di restoran Danau Zamrud hari ini. Kita akan makan enak untuk merayakannya, kata Haryati lagi. Restoran Danau Zamrud. Mata semua orang bersinar. Restoran Danau Zamrud adalah restoran paling berkelas di kota Lautan Timur, aku belum pernah ke sana. Dengar-dengar para pelayan di sana, sebulan mendapat gaji 16-18 juta, itu lebih tinggi dari gajiku. Sungguh beruntung bisa makan malam di restoran Danau Zamrud. Aku tidak sabar lagi. Sejujurnya, aku juga sangat menantikannya. Aku belum pernah ke tempat mewah seperti itu, kata Haryati. Baiklah, semuanya, ayo pergi, mobil yang disewa perusahaan sudah ada di bawah. Baik, semua orang turun, di bawah sudah terparkir 3 mobil van dengan 7 kursi yang menunggu mereka. Setelah semua orang naik ke mobil, mereka baru menyadari bahwa tempat duduknya tidak cukup, masih tersisa 1 orang lagi yang berdiri di pinggir jalan. Orang yang tidak mendapatkan tempat duduk adalah Fernando. Fernando, General Manager sudah berpesan agar kamu mengendarai mobil Wuling. Haryati menurunkan jendela mobil dan berkata dengan nada mengejek. Lagi pula, mobil itu sudah diberikan kepadamu, akan sia-sia jika kamu tidak mengemudikannya. Bu Haryati, restoran Danau Zamrud adalah tempat yang sangat berkelas. Jika Fernando mengendarai mobil Wuling, apakah penjaga akan mengizinkannya masuk? Seorang rekan kerja bertanya sambil tersenyum di dalam mobil. Aku juga tidak tahu soal itu. Haryati menggelengkan kepalanya sambil berkata, Fernando, yang cepat ya, tempatnya ada di Paviliun Bambu, restoran Danau Zamrud, tempat itu begitu berkelas. Seumur hidupmu, mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan bagimu untuk makan di sana, kamu harus memanfaatkan ini sebaik-baiknya, jangan melewatkannya. Setelah berbicara, 3 van itu pun melesat pergi. Ketika mobil pergi, Fernando naik taksi ke restoran Danau Zamrud. Setengah jam kemudian, Fernando tiba di restoran Danau Zamrud, dia masuk dengan santai. Selamat datang di restoran Danau Zamrud. Pak, ruangan mana yang Anda pesan kali ini? Pelayan itu berjalan mendekat dan bertanya dengan antusias. Kamu mengenal saya?
Fernando melirik pelayan itu dengan pandangan terkejut. Pelayan tersebut mengenakan seragam berwarna ungu, dia memperlihatkan sepasang kakinya yang seputih salju, postur tubuhnya pun terlihat anggun. Pak, Anda adalah orang terkenal, bagaimana mungkin saya tidak mengenali Anda? Pelayan itu tersenyum. Video pria Rolls-Royce sangat populer di internet. 2 hari yang lalu Anda meninggalkan restoran kami dengan menaiki mobil Rolls-Royce yang memiliki plat nomor B99999. Saya mengetahui identitas Anda. Meskipun di internet tidak tampak wajah Anda, tapi punggung Anda telah terpatri di hati saya hari itu. Saya dengar, Anda juga bisa bermain gitar, Anda sangat berbakat. Bintang-bintang kecil muncul di mata si pelayan. Fernando tersenyum tidak berdaya, dia pun berkata, "Saya memesan ruangan di Paviliun Bambu." Paviliun Bambu. Pelayan itu sedikit terkejut, Paviliun Bambu adalah ruangan dengan kelas paling bawah di restoran Danau Zamrud, dia tidak menyangka Fernando memesan Paviliun Bambu. Meskipun Paviliun Bambu merupakan kelas paling rendah, tapi bila dibandingkan dengan restoran lain, kualitasnya sudah sangat tinggi. Perusahaan yang memesannya, Fernando menjelaskan. Pantas saja, Pak, silakan ikut dengan saya. Pelayan itu segera mengantar Fernando ke Paviliun Bambu, semua teman kerjanya sudah tiba. Oh, Fernando sudah datang. Haryati berkata, kamu datang mengendarai mobil Wuling, aku khawatir restoran tidak akan mengizinkanmu masuk, aku sudah bersiap untuk keluar menjemputmu tadi, ayo duduklah. Haryati menunjuk ke posisi paling pojok. Fernando berjalan mendekat dan duduk, semua hidangan mahal telah tersaji di sana, ada sup sirip ikan hiu, ikan mujair saus tiram, bika ambon, dan ayam kung pao. Harum aroma masakan membuat orang-orang tergiur. Warnanya juga sangat indah dan menarik perhatian. Haikal dan yang lainnya tidak bisa menahan diri, mereka meraih ponsel, mengambil foto, dan mengunggahnya ke media sosial. Hei, Fernando, mengapa kamu tidak mengambil foto dan mengunggahnya ke media sosial? Salah seorang rekan kerja bertanya kepada Fernando, dia terkejut melihat Fernando tidak melakukan apa-apa. Di zaman sekarang ini, semua orang mengambil foto makanan yang telah dihidangkan di atas meja, sedangkan Fernando tidak menyentuh ponselnya sama sekali, jarang sekali ada orang sepertinya. Haha, mungkin ini pertama kalinya dia datang ke restoran Danau Zamrud, dia tercengang melihat begitu banyak hidangan mahal disajikan. Haryati mengambil foto sambil mencibir. Satu hidangan yang ada di sini sebanding dengan gajinya selama 1 bulan. Selain itu, dengan Fernando yang seperti ini, walaupun dia mengambil foto dan mengunggahnya ke media sosial, apakah teman-teman Fernando akan percaya bahwa dia bisa makan di restoran Danau Zamrud? Masuk akal. Teman kerjanya itu mengangguk. Memang, sekali makan di restoran Danau Zamrud bisa menghabiskan sekitar 10-12 juta, bahkan dia hanya berani memotret dan tidak berani mengunggahnya di media sosial. Sekali makan menghabiskan 10 hingga 12 juta, jika teman-teman di media sosial tahu, pasti akan heboh. Fernando, kamu tidak perlu mengunggahnya ke media sosial, cukup difoto saja. Haryati berkata sambil membuka aplikasi pengedit gambar. Ini mungkin hidangan terbaik yang pernah kamu makan dalam hidupmu. Tidak perlu. Fernando menggelengkan kepalanya. Oh, dasar payah. Haryati memutar matanya. Halo, semuanya. Terdengar sebuah suara. Di luar pintu, tampak seorang pria masuk. Orang yang datang itu mengenakan setelan jas, tubuhnya sangat tinggi dan gagah, badannya yang berotot terlihat jelas di balik balutan jas tersebut, kelihatan sekali dia sering melakukan olahraga kebugaran. Mukanya sangat putih dan bersih, pria seperti itu akan membuat semua wanita terpesona, dia adalah Edi. Pak Edi sudah datang. Selamat datang, Pak Edi. Semua karyawan berdiri untuk menyambutnya. Semuanya, ayo duduk. Edi memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk, pria itu berjalan ke kepala meja, menatap Fernando, dan berkata sambil tersenyum. Fernando, apakah kamu terkejut bahwa general manajermu adalah saya dan perusahaan instrumen Mediset adalah perusahaan yang saya bangun? Haryati memandang Fernando dengan pandangan mengejek, dia tahu bahwa Fernando adalah saingan cinta Edi. Sebelumnya, Edi bersembunyi dengan sangat baik, dia tidak mengungkapkan identitasnya,
Tetapi sekarang Edi tiba-tiba muncul. Haryati ingin melihat keterkejutan, rasa malu, dan canggung di mata Fernando. Bersambung ke bab 32. Terima kasih masih setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab berikutnya.